Hai, selamat datang di Allah, sekarang dulu buka. Oke. Hai, selamat datang di bukan univ. Ya ini kan. Bukan kan? Oh ya, kita belum teleport teman-teman. Jadi ya kita teleport terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Oribel Lafala. Saya biasa dipanggilkan Oribel. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan ataupun FTIK. Saya berasal dari program studi Tadris Bahasa Inggris. Teman-teman, mungkin teman-teman sendiri pasti sudah tahu bahwasanya Indonesia memiliki sebuah keunikan, yaitu keunikan tersebut menjadi ciri khas bangsa Indonesia, yaitu keberagaman. Teman-teman pasti tahu keberagaman itu bisa dari suku, bisa ada, bisa dari ras, bisa dari agama. Keempat tersebut bisa menjadi sebuah kunci keunikan bagi bangsa Indonesia, negara Indonesia. Tapi teman-teman pasti bertanya-tanya, jika kita memiliki empat keberagaman ataupun kita menghargai empat perbedaan tersebut, tetapi kenapa ujung-ujungnya kita menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah masing-masing? Nah, di video ini kita akan membahas tentang pertanyaan tersebut. Jangan khawatir, kita akan bahas secara rinci, padat, tapi secara singkat. Jadi di video kali ini kita nggak bahas secara mendalam ya, nggak bahas secara padat, bahas secara rinci, itu kita nggak bahas gitu kan. Karena kita akan bahas di video ini itu adalah bahas tentang intinya aja teman-teman. Kita akan bahas fase-fasenya aja. Bagaimana sih bahasa Indonesia itu ditetapkan sebagai bahasa internasional dan bahasa resmi di negara Indonesia. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke video. Jadi teman-teman, perkembangan bahasa Indonesia itu sebenarnya sangat panjang. Di mana dulu sebelum kita menggunakan bahasa Indonesia, kita itu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa keseharian kita. Tetapi dalam perkembangan bahasa Indonesia yang semakin pesat di negara Indonesia, itu dibentuklah sebuah fase-fase di mana bahasa Indonesia itu bisa sampai atau bisa berkembang di negara Indonesia. Bahasa Indonesia itu mencakup 3 fase, teman-teman. Yang pertama, fase pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Di dalam metode penelitian yang digunakan oleh analisis konten, sumber data yang digunakan oleh buku, dokumentasi, foto, ataupun rekaman-rekaman yang merekam peristiwa bahasa Indonesia. Selama kurun waktu dalam waktu 81 tahun, lama juga ya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fase pertama yaitu fase di mana bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu ditandai oleh ejaan Van of Giessen dan Kongres Bahasa Indonesia 1. Di fase yang kedua, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa yang resmi negara, ditandai oleh di dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 di Kongres Bahasa Indonesia nomor 2. Di dalam praseminar politik bahasa nasional pada tahun 1974, seminar politik bahasa nasional dalam tahun 1975 dan seminar politik bahasa 1999, ejaan Suwandi 1947 dan ejaan yang disempurnakan ditetapkan di tahun 1972. Dan fase yang ketiga, fase di mana bahasa Indonesia itu ditetapkan sebagai bahasa internasional di negara Indonesia dan ditandai di Kongres Indonesia 12. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa internasional itu ditetapkan pada Undang-Undang Dasar nomor 24 tahun 2009 dan Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan dan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Oke, itu mungkin penjelasan dari sebuah fase-fase di mana bahasa Indonesia bisa berkembang di Nusantara. Jadi kita ambil saja intinya, tidak perlu panjang-panjang, karena kalau kita ambil panjang, takutnya video ini kelamaan dan memakan durasi banyak. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton dan terima kasih buat perhatian sekalian semuanya.
udah nonton video ini sampai habis. Saya mohon maaf apabila saya melakukan kesalahan dalam melakukan penjelasan, dan kalau kalian masih bingung dalam penjelasan saya mohon maaf ya, karena itu adalah sebuah materi yang saya dapatkan seadanya aja. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga kita bertemu lagi di next video, dan mohon maaf apabila saya melakukan kesalahan, dan kita bertemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.